Soal Anas, sebenarnya dia sedang mencari panggung, Mas. Ini berdebat supaya dia dapat panggung. Tapi sebenarnya kita periksa aja beberapa pernyataannya. Saya masih ingat tuh beberapa pernyataannya. Pertama, kita khawatir sekali Anas itu akan diracun di dalam. Kalau saya terbukti, saya akan loncat dari Monas. Nah, udah terbukti, udah dihukum. Kapan lu loncat dari Monas? Jadi pernyataan-pernyataan ini sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini selalu dicari-cari, ingin dilakukan perdebatan. Apakah tidak cukup persidangan 1, 2, 3 sampai PK untuk membuktikan itu kan? Untuk membuktikan itu apa tidak cukup? Perdebatan apa lagi? Sudahlah, kita tahu ujungnya kamu mau kemana gitu. Kamu ingin membersihkan dirimu. Nggak begitu caranya. Itu kampungan banget cara kayak gitu loh. Stoplah dengan cara-cara kampungan kayak begitu. Orang tuh udah paham, udah mafhum gitu loh. Kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk, kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi. Makanya pakai ikut ngajak debat segala, tetapi saya setuju dengan Bambang Wijoyanto, apalagi yang mau didebatkan kalau PN, PT, MA, mungkin juga PK itu tetap menghukum Anas Urbaningrum. Kan kita juga harus lihat korupsi adalah korupsi. Soal di situ ada peran SBY, mungkin dendam SBY itu soal lain. Tapi yang jelas kesalahannya itu harus proven dan rasanya kalau nggak korupsi nggak mungkin lah selama itu ditahannya. Novel Baswedan blak-blakan soal penyidikan Anas Urbaningrum, bukti aliran dana dan suap. Pasca bebas, ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberikan klaim jika dirinya tetap tak bersalah dalam pusaran kasus mega proyek Hambalang. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan turut mengungkap soal proses pengusutan barang bukti. Di masa tugasnya kala itu, Novel mengaku ada bukti aliran dana dan suap. Kesaksian Novel atas kasus Anas. Novel Baswedan melakukan kilas balik semasa bertugas mengusut tuntas kasus korupsi Anas Urbaningrum. Dalam bincang pribadinya melalui kanal YouTube Novel Baswedan Jumat 14 April, Novel mengungkap jika kasus Anas kala itu memang tak bisa dipungkiri memiliki keterkaitan dengan kasus Nazarudin. Kalau bicara terkait perkaranya Anas Urbaningrum, ini tentunya berkaitan dengan kasus Nazarudin. Saya yang menangani kasus Nazarudin. Setelah itu pengembangan kasusnya dibagi-bagi, jadi saya nggak ngikuti detail, ungkapnya. Dari sejumlah hal yang diperoleh tim penyidik, Novel menegaskan memang terdapat beberapa bukti yang menunjukkan aliran dana dan suap. Dari beberapa hal yang saya dengar, memang ada bukti yang menunjukkan adanya dugaan aliran dana dan juga ada kaitan-kaitan penerimaan suap atau gratifikasi. Cuma detailnya saya nggak paham, sambungnya. Ada hal yang belum mampu dibuktikan hingga kini. Namun, keberadaan barang bukti tersebut belum sepenuhnya menjelaskan kasus dengan sempurna. Sebab Novel menyebut jika masih ada dugaan lain yang belum mampu dibuktikan tim penyidik, bahkan hingga saat ini. Dari beberapa hal yang saya pahami, yang mampu dibuktikan penyidik itu artinya ada dugaan perbuatan lain yang belum mampu dibuktikan sampai sekarang terangnya. Waktu itu banyak sindiran lah, kenapa nggak diteruskan ke istana? Iya, karena untuk mendapatkan alat buktinya itu tidak mudah, apalagi saksi. Orang akan cenderung khawatir untuk bersaksi pada kasus-kasus besar, jelasnya. Ungkap bukti aliran dana Nazarudin. Sepanjang ada bukti, kita usut tuntas, tegas Novel. Salah satu bentuk bukti aliran dana dan suap tersebut ialah terwujud dalam beberapa harddisk. Bahkan Novel tak tanggung-tanggung menyebut jika sejumlah harddisk begitu penting bagi pengembangan kasus Nazarudin yang mengarah pada Anas. Ketika saya menangani kasus Nazarudin, kami kan menemukan harddisk penting, itu ada banyak transaksi keuangan yang berhubungan dengan Nazarudin, ungkapnya. Anas bebas. Sebelumnya, Anas Urbaningrum menyampaikan kondisinya tetap baik setelah menjalani masa hukuman selama lebih dari 9 tahun di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Kota Bandung.
Saya ingin meminta maaf kalau ada yang berpikir saya di tempat ini mati membusuk, kalau ada yang berpikir saya menjadi bangkai fisik dan sosial. Saya minta maaf, itu alhamdulillah tidak terjadi, kata dia di hadapan simpatisannya Selasa 11 April. Namun hingga pasca bebas, Anas tetap bersikukuh jika dirinya tak bersalah dan hanya sebatas dijebloskan ke dalam skenario besar. Menanggapi hal ini, mantan Wakil KPK Bambang Wijoyanto atau BW menyarankan Anas untuk legowo menerima kenyataan. Dia meminta Anas dan para loyalisnya berhenti melakukan pembelaan dengan menggalang opini debat terbuka. Sudahlah, kita tahu ujungnya kemana. Kamu ingin membersihkan dirimu, tapi tidak seperti itu caranya. Itu kampungan banget cara seperti itu. Stoplah dengan cara-cara kampungan kayak begitu, kata dia. BW terus menambahkan, dia menagih janji Anas untuk segera melompat dari Monas. Kita juga masih ingat pernyataan Anas, kalau saya terbukti akan loncat dari Monas. Sudah terbukti, sudah dihukum. Kapan lu loncat dari Monas, ujar BW. Skenario dimaksud Anas. Seorang sumber yang kenal dekat dengan Anas Urbaningrum membocorkan setelah bebas Anas akan mengkonfirmasi kepada sejumlah orang yang terlibat dalam skenario tersebut. Bahkan kata dia, ada satu narasumber kunci yang telah menyampaikan permohonan maaf kepada Anas karena ikut terlibat dalam skenario besar menjebloskan Anas ke dalam penjara. Termasuk orang yang merancang melemparkan telur ke Anas saat di KPK, kata sumber itu saat berbincang dengan Merdeka.com. Sumber ini memberikan sejumlah bukti-bukti kepada Merdeka.com. Bukti tersebut berupa foto surat pengakuan orang tersebut dan rekaman permintaan maaf. Loyalis Anas, Gede Pasek Suardika mengakui, memang ada beberapa orang yang telah meminta kepada Anas, salah satunya Muhammad Nazarudin. Bahkan menurut dia, sebelum bebas, Nazar sempat bersimpuh di kaki Anas. Dia minta maaf kepada Anas, kata Pasek. Anas pun memaafkan.